私の勝ちです。 Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Kakegurui Live Action yang dirilis pada tahun 2018. Dan kali ini, film Kakegurui akan aku ulas dari season 1 sampai season 2. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it and rumble. Tatarat. Ayo mulai cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai di sebuah sekolah swasta bernama Hyakao. Sekolah ini terkenal sebagai tempat belajar para siswa dari keluarga kaya dan berpengaruh. Namun sekolah ini memiliki tradisi yang sangat unik, yaitu perjudian. Tradisi ini berlangsung setelah jam pelajaran usai, dengan peraturan yang cukup ekstrim. Pertama, status sosial para siswa ditentukan oleh jumlah kemenangan dan uang yang mereka miliki. Kedua, siswa yang kalah dalam perjudian dan tak mampu melunasi hutang akan ditempatkan pada status terendah. Untuk siswa laki-laki, status ini disebut poci. Dan untuk siswa perempuan disebut maiki. Mereka yang berada pada posisi ini diperlakukan dengan semena-mena, layaknya bawahan. Untuk keluar dari status tersebut, mereka harus melunasi hutang atau mengambil resiko yang lebih besar, yaitu melawan anggota OSIS. Jika mereka melawan anggota OSIS, taruhannya tak ada batasan. Dan jika menang, siswa dapat melunasi hutang dengan lebih cepat. Namun jika kalah, konsekuensinya jauh lebih berat. Anggota OSIS sendiri dikenal memiliki kemampuan berjudi yang sangat tinggi. Kemudian terlihat seorang siswa bernama Ryota yang kalah dalam perjudian melawan teman sekelasnya, yaitu Saotome Mary. Karena kekalahannya, Ryota menjadi poci dan mulai diperlakukan seperti bawahan. Singkat cerita, terlihat siswi pindahan yang bernama Yumeko Jabami. Setelah memperkenalkan diri, Ryota mengajak Yumeko untuk berkeliling sekolah. Di sini terlihat Yumeko yang sudah mengetahui tentang tradisi di sekolah ini, karena ternyata dia menyukai perjudian. Mendengar hal itu, Ryota melarang Yumeko untuk melakukan hal tersebut. Namun Yumeko tak menghiraukannya. Singkat cerita, terlihat Mary yang menantang Yumeko untuk berjudi. Tantangan ini memiliki tujuan tersembunyi, yaitu membuat Yumeko jatuh ke posisi maiki. Permainan yang mereka lakukan adalah sweet, namun dengan aturan yang sedikit unik. Kartu bergambar batu, gunting, dan kertas dikumpulkan dari para siswa. Lalu, Yumeko dan Mary memilih 3 kartu dari wadah tersebut untuk digunakan dalam permainan. Di saat babak pertama dimulai, terlihat Mary yang memenangkan pertandingan tersebut. Dan Yumeko kehilangan cukup banyak uang. Namun, di babak ketiga, Yumeko membuat taruhan besar senilai 10 juta yen. Dan dengan kecerdasannya, Yumeko berhasil mengungkap kecurangan Mary yang bekerja sama dengan siswa lain untuk memanipulasi hasilnya. Meskipun begitu, Yumeko tetap memenangkan permainan dan membuat Mary berhutang 10 juta yen kepadanya. Kekalahan ini membuat Mary jatuh ke status maiki. Setelah itu, Yumeko menunjukkan sisi dermawannya dengan memberikan uang kepada Ryota sebagai tanda terima kasih, sehingga dia bisa melunasi hutangnya dan terbebas dari status poci. Ryota yang terkejut mulai menyadari jika Yumeko bukanlah gadis biasa. Yumeko memiliki intuisi tajam dan keberanian luar biasa dalam menghadapi lawan yang tak jujur. Di keesokan harinya, suasana kelas menjadi tak nyaman. Meja Mary yang sebelumnya menjadi pusat perhatian tampak dicoret-coret dan berantakan. Hal ini merupakan bentuk intimidasi dari teman-temannya setelah kekalahannya. Di tengah suasana tersebut, Yumeko mengajak Ryota berkeliling untuk melihat lingkungan sekolah. Ryota semakin bingung dengan sikap Yumeko. Di satu sisi, Yumeko tampak seperti gadis polos biasa. Namun, di saat terlibat dalam perjudian, dia berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan berbahaya. Sementara itu, berita kemenangan Yumeko melawan Mary mulai menyebar luas.
anggota OSIS mulai memperhatikan Yumeko dengan serius. Di sini mereka memutuskan untuk mengirim salah satu anggota mereka yang bernama Itsuki untuk menantangnya. スメラギイツキがザバミユメコにギャンブルを仕掛けました。 Itsuki adalah seorang siswi dari keluarga kaya yang memiliki perusahaan pembuat kartu judi terbesar di Jepang. Dengan latar belakang itu, keterampilan berjudi Itsuki sudah tak diragukan lagi. Namun bagi Itsuki, perjudian bukan sekedar permainan uang. Dia menggunakannya sebagai cara untuk mempromosikan produk keluarganya. Ketika Itsuki menantang Yumeko, Yumeko awalnya menolak karena tak memiliki cukup uang untuk taruhan. Namun, Itsuki tak menyerah. Dia bahkan menawarkan pinjaman kepada Yumeko agar permainan bisa dimulai. Akhirnya, Yumeko pun menerima tantangan tersebut. Permainan yang mereka mainkan disebut konsentrasi ganda. Dalam permainan ini, 2 dek kartu judi akan disebar di atas meja dengan posisi tertutup. Tugas pemain adalah mencocokkan kartu yang sama dari kedua dek tersebut. Permainan ini membutuhkan konsentrasi penuh, karena setiap kegagalan mencocokkan kartu akan memberikan giliran kepada lawan. Namun, jika berhasil mencocokkan kartu, maka permainan akan berlanjut hingga semua kartu terbuka. Permainan pun dimulai, dan suasana menjadi sangat tegang. Hampir seluruh siswa di sekolah menyaksikan pertandingan ini. Pada awalnya, Yumeko berhasil mencocokkan beberapa kartu dengan baik. Namun, Itsuki juga menunjukkan kehebatannya dan memenangkan ronde pertama. Kekalahan ini membuat Yumeko harus membayar 20 juta yen kepada Itsuki. Namun, jumlah tersebut tak mampu dia bayar. Yumeko kemudian mengusulkan untuk melanjutkan perjudian agar mampu membayarnya. Namun Itsuki yang memiliki hobi unik, dia mengusulkan jika taruhannya adalah kuku Yumeko. Hal itu membuat semua siswa terkejut. Namun di sini Yumeko tetap menerima tantangan tersebut. Permainan kembali berlangsung dengan aturan yang sama. Sebelum permainan dimulai, Yumeko mengungkapkan sesuatu jika dirinya mengetahui kecurangan Itsuki. Yumeko mengatakan jika Itsuki telah menandai kartu-kartu tersebut dengan simbol tersembunyi untuk mempermudahnya menang. Yumeko menyebut jika bermain curang membuat permainan menjadi membosankan. Dan dengan percaya diri, Yumeko mencocokkan semua kartu di meja tanpa kesalahan. Hal itu membuat Itsuki terkejut dan ketakutan. Kemenangan Yumeko dalam ronde ini membebaskannya dari semua hutangnya. Sebelum meninggalkan meja, Yumeko memberikan peringatan kepada Itsuki agar tak mengulangi kecurangannya. Beberapa hari kemudian, Mary kembali mencoba keberuntungannya dengan berjudi melawan salah satu anggota OSIS bernama Yuriko. Mary berharap bisa memenangkan permainan ini untuk melunasi hutangnya. Namun, melawan anggota OSIS bukanlah hal yang mudah. Pada akhirnya, Mary mengalami kekalahan telak yang justru membuat hutangnya semakin membengkak. Ryota dan Yumeko sempat menyaksikan sebagian dari permainan itu. Setelah Mary pergi, Yuriko langsung mengalihkan perhatiannya kepada Yumeko dan menantangnya untuk berduel. Tanpa ragu, Yumeko menerima tantangan tersebut. Permainan yang mereka mainkan kali ini disebut hidup dan mati. Dalam permainan ini, seorang bandar akan memulai dengan meletakkan beberapa pisau di atas meja. Pisau-pisau tersebut nantinya akan dilebarkan untuk menancap di tempat yang telah disediakan. Para pemain bertugas menebak di mana pisau akan menancap. Dan hasilnya akan dianggap hidup jika pisau mengarah ke atas, atau mati jika mengarah ke bawah. Taruhan kali ini terbilang sangat besar, yaitu 40 juta yen. Jika kalah, pemain harus membayar 3 kali lipat dari jumlah taruhan. Permainan pun dimulai dengan suasana penuh ketegangan. Awalnya, permainan berjalan lancar. Namun di pertengahan, Yumeko menyadari ada kecurangan yang dilakukan oleh Yuriko. Di sini, Yuriko tampak terkejut di saat Yumeko berhasil membongkar strateginya. Terlebih lagi, Yumeko meningkatkan taruhan sehingga kemenangan berikutnya bisa menghasilkan hingga 2 miliar yen. Di sini, Yuriko juga mengungkapkan tujuan sebenarnya dia menjadi anggota OSIS, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan klub seni yang dia jalankan. Ketegangan semakin memuncak ketika Yuriko tak mau membuka hasil tebakan terakhir.
Namun di saat yang sama, wakil ketua OSIS datang dan memaksa permainan untuk dilanjutkan. Di saat hasil dibuka, ternyata salah satu pisau berhasil menancap ke atas sesuai tebakan Yuriko, sehingga dia dinyatakan menang. Meskipun begitu, Yumeko mengetahui ada kecurangan lain yang dilakukan oleh pihak ketiga. Namun, wakil ketua OSIS mengabaikan protesnya. Akibat kekalahan ini, Yumeko dinyatakan berhutang di kartu 10 juta yen kepada Yuriko. Hal itu membuatnya jatuh ke status Maiki. Setelah permainan selesai, Yumeko berbicara kepada Ryota. Dia menjelaskan jika permainan tadi telah dimanipulasi oleh seseorang. Namun Yumeko sama sekali tak menyesal. Dia justru merasa senang berada di sekolah ini, yang menurutnya penuh dengan kejutan. Yumeko juga mengungkapkan kekagumannya terhadap ketua OSIS, dan percaya jika suatu hari nanti ketua OSIS mampu untuk menghiburnya. Di keesokan harinya, terdengar kabar yang dikhususkan bagi para Pochi dan Maiki. Mereka diberikan sebuah buku yang disebut buku masa depan. Di dalam buku ini tertulis aturan yang mengikat. Jika mereka tak mampu membayar hutang, setiap gerakan mereka akan diatur oleh anggota OSIS. Tak lama setelah itu, para Pochi dan Maiki dikumpulkan di sebuah tempat oleh anggota OSIS yang bernama Sayaka. Di sini dia menyampaikan tentang sebuah permainan yang disebut pertukaran hutang. Dalam permainan ini, para peserta akan dikelompokkan menjadi tim beranggotakan 4 orang. Aturan permainannya sederhana. Setiap pemenang akan melunasi hutangnya dan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta yen. Namun, bagi pemain dengan peringkat terakhir, hutangnya justru akan bertambah berkali-kali lipat. Dan hutang di setiap kelompok akan berpindah kepemilikan sesuai peringkat yang diraih. Setiap pemain dibekali dengan 10 chip, masing-masing senilai 10% dari hutang mereka. Chip Yumeko ternyata memiliki nilai paling tinggi. Kemudian Sayaka membentuk tim dan Yumeko ditempatkan satu kelompok dengan Mary, Nanami, dan juga Jun. Namun Jun bukan seorang Pochi. Dia bergabung hanya untuk mengejar hadiah uang 10 juta yen. 1000 Di dalam ruangan terlihat Sayaka yang bertugas sebagai pengawas. Di saat permainan dimulai, Jun terlihat meremehkan Yumeko dan Mary karena merasa dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Namun, seiring berjalannya permainan, Yumeko dan Mary malah yang lebih unggul. Di sini, Yumeko juga mengungkap kecurangan Jun yang memaksa Nanami mengikuti perintahnya. Namun, Yumeko dan Mary tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Dan yang tak diketahui oleh Jun, mereka sudah bekerja sama bahkan sebelum permainan dimulai. Di penghujung permainan, Jun merasa yakin akan menang karena mengetahui jika Nanami memiliki kartu yang bagus. Namun, Yumeko mengambil langkah tak terduga. Dia meminta Mary untuk membiarkan Nanami memenangkan ronde tersebut. Melihat hal itu, Jun mencoba memaksa Nanami untuk menyerah agar dirinya tak di posisi terakhir. Namun, Nanami memilih untuk melanjutkan permainan dan akhirnya menjadi pemenang di ronde itu. Hasil akhir menunjukkan Mary di peringkat pertama, diikuti oleh Nanami, Yumeko di posisi ketiga, dan Jun di posisi terakhir. Ternyata, chip yang dikumpulkan oleh Jun berasal dari chip Mary. Karena sebelum permainan dimulai, mereka berdua sudah saling menukar nama dan chipnya. Melihat hal itu, Jun memberontak. Dia berkata jika pertukaran tersebut tidaklah sah. Namun, Sayaka menegaskan jika tindakan itu diperbolehkan. Akibatnya, Jun resmi menjadi seorang Pochi. Sementara Mary dan Yumeko memenangkan total 250 juta yen. Kemudian, Mary menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutangnya kepada OSIS dan menawarkan sisa uangnya kepada Yumeko. Namun, Yumeko menolak karena dirinya memiliki tujuan lain, yaitu melawan anggota OSIS, terutama ketua OSIS. Melihat tindakan Yumeko membuat Sayaka bingung, karena Yumeko tak mau melunasi hutangnya, melainkan mengejar tantangan yang lebih besar. なんでゆめ子借金返す気ないんだろう。公式戦がしたいからじゃない？生徒会となんでねえどうしてねえダメだよそれ。 Setelah permainan pertukaran hutang selesai, tiba-tiba terdengar kabar jika ketua OSIS menghilang. Sementara itu, Mary terlihat sedang berbincang dengan Itsuki. Di sini, Itsuki mengatakan jika dirinya sudah dikeluarkan dari OSIS setelah kekalahannya melawan Yumeko. Dia pun kemudian meminta Mary untuk bekerja sama. Namun, Mary dengan tegas menolak.
Di sisi lain, para anggota OSIS mulai gelisah karena keberadaan Yumeko yang mengancam kedudukan mereka. Kemudian, salah satu anggota OSIS yang bernama Kaede terlihat kesal karena perhatian anggota OSIS beralih kepada Yumeko. Kaede yang diam-diam mengincar posisi ketua OSIS mulai menjalankan rencananya. Selang beberapa waktu, dia mengeluarkan salah satu anggota OSIS yang bernama Ikishima. Ikishima dikenal sebagai sosok yang aneh. Dia selalu membawa pistol kemana-mana dan menggunakan penutup mata di salah satu matanya. Mendengar perintah Kaede untuk menghadapi Yumeko, Ikishima tampak antusias. Dia menganggap Yumeko adalah lawan yang menarik. Beberapa waktu kemudian, Yumeko dan Ryota diculik oleh klub kecantikan yang dikepalai oleh Ikishima. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang misterius. Di sini, Yumeko dan Ryota terkejut melihat Ikishima yang langsung menantang Yumeko untuk berjudi. Namun, kali ini taruhannya bukanlah uang, melainkan kehidupan. Kemudian, Ikishima menjelaskan alasan dirinya memakai penutup mata. Dan hal itu karena salah satu matanya sudah dia gunakan untuk melawan ketua OSIS. Hal ini membuat Ryota dan Yumeko terkejut. Permainan yang mereka mainkan adalah menata kartu agar susunannya sama dengan kartu bandar. Jika tebakan pemain benar, mereka mendapatkan kesempatan untuk menembak lawan. Ryota bertindak sebagai bandar, sedangkan para pemain dan bandar hanya berkomunikasi melalui monitor. Masing-masing pemain diberikan kebebasan untuk meletakkan peluru di pistol mereka. Di sini Yumeko meminta permainan berlangsung hanya dalam 3 ronde. Ronde pertama dimulai dan hasilnya imbang, dengan Yumeko dan Ikishima mendapatkan skor yang sama. Di sisi lain, Ryota terlihat cemas karena dirinya harus menyusun kartu yang sama dengan milik Yumeko. Pada ronde kedua, terlihat Ikishima yang unggul. Dia menebak 3 kartu dengan benar, sementara Yumeko hanya berhasil menebak 2 kartu. Terlihat Ikishima yang mendapat kesempatan untuk menembak Yumeko, akan tetapi tembakannya gagal karena pistol yang dia pilih tak memiliki peluru. Di sini semangat Ikishima semakin memuncak karena selama ini dia tak menemukan lawan yang mampu memberinya tantangan selain ketua OSIS. Namun akhir-akhir ini ketua OSIS menolaknya, sehingga bermain dengan Yumeko membangkitkan gairahnya. Terlihat ronde terakhir sudah dimulai. Di sini Yumeko menyadari jika Ikishima telah melakukan kecurangan. Dia menyadari jika monitor yang digunakan sudah dimanipulasi di ronde pertama dan kedua. Hal ini diketahui Yumeko karena tangan yang terlihat di monitor berbeda dengan tangan Ryota. 左手でカードを並べてらっしゃったんです。鈴井さんは右利きです。 Hingga akhirnya permainan berakhir dengan hasil imbang. Karena ternyata Ikishima sengaja menyusun kartu dengan urutan yang salah. Dan Yumeko yang menyadari hal itu mengikuti langkah yang sama. Bagi Ikishima, kemenangan tanpa resiko kematian tak berarti apapun. Sebelum pergi, Yumeko memberikan peringatan kepada Ikishima. Dia berkata jika permainan Ikishima sebagai tindakan yang buruk dan memintanya untuk tak mengulanginya lagi. Di sisi lain, Mary terlihat berbincang dengan Kaede. Dalam percakapan tersebut, Kaede secara langsung meminta Mary untuk bergabung sebagai anggota OSIS. Namun, Mary dengan tegas menolak tawaran itu. Singkat cerita, terlihat Yumeko yang merasa frustasi karena belum menemukan metode perjudian yang menarik untuk melawan ketua OSIS. Sementara itu, di tempat lain terlihat ketua OSIS dan anggotanya sedang membahas keberadaan Yumeko. Diketahui, sang ketua OSIS bernama Momo. Di sini mereka khawatir dengan kemampuan Yumeko, terutama setelah berstatus Maiki, di mana hal itu memberinya hak untuk menantang siapa saja dalam perjudian resmi, baik anggota OSIS maupun ketua OSIS. Karena dalam aturan mereka tak boleh menolak tantangan tersebut. Namun Momo tetap tenang dengan aura wibawa yang tak mudah terpengaruh. Keahlian berjudi Momo memang sangat tangguh, sehingga dia tak terlalu terganggu oleh keberadaan Yumeko. Para anggota OSIS akhirnya memutuskan untuk memilih anggota lain untuk melawan Yumeko. Di sini Kaede mengusulkan Yumemi Yumemite, seorang idol terkenal yang juga memiliki kemampuan yang cukup hebat. Yumemi terkenal di kalangan siswa karena statusnya yang sebagai idol, dan popularitasnya membuatnya menjadi lawan yang tepat untuk Yumeko. Beberapa hari kemudian, Yumeko menemukan surat yang sudah diremas dan sebuah alat perekam di dalam lokernya. Surat itu berisi nama Yumemi, yang ternyata telah ditugaskan untuk melawan Yumeko.
Mengetahui hal itu, Yumeko pun menemui Yumemi di ruangannya. Di sini, Yumeko mengungkapkan jika Yumemi memakai topeng saat di depan fansnya. Di balik citra idolnya, Yumemi sebenarnya merasa jijik harus berdekatan dengan para fans. Namun, dia tetap melakukannya agar mendapatkan uang dan popularitas. Yumemi akhirnya mengakui semuanya, dan Yumeko memutuskan untuk menjadikan rekaman percakapan mereka sebagai taruhan. Jika Yumemi kalah, rekaman itu akan diperdengarkan kepada semua fansnya. Namun, jika Yumeko yang kalah, rekaman tersebut akan dijual di situs gelap di luar negeri. てめえには枕営業を散々させた挙句あら恐ろしい。 Singkat cerita, pertarungan antara Yumeko dan Yumemi pun dimulai. Terlihat permainan berlangsung di atas panggung konser dan disaksikan oleh para fans Yumemi serta anggota OSIS lainnya. Mereka bermain dalam permainan bingo, di mana mereka harus menempatkan karakter dalam garis yang sama. Dan setiap pemenang akan diberi kesempatan untuk memilih aksi yang sudah disediakan. Dan yang kalah harus melakukan aksi tersebut. Meskipun permainan berlangsung sengit, skor tetap imbang hingga ronde terakhir. Pada ronde ini, Yumeko dan Yumemi harus menebak bulan lahir dari para penonton yang hadir. Namun di sini, Yumemi sudah mempersiapkan diri dengan menghafal bulan lahir dari semua penonton yang ada. Akan tetapi, dia tak tahu jika Mary yang juga hadir di antara penonton dipilih secara acak. Dan hal itu membuat Yumemi terkejut karena dirinya tak mengetahui bulan lahir Mary. Karena ternyata Yumeko sudah mempersiapkan hal itu untuk melawan kecurangan Yumemi. でも叫び出すのかけ狂いましょう。 Meskipun Yumeko tak mengetahui bulan lahir Mary, tebakan Yumeko ternyata lebih mendekati daripada Yumemi. Dan hal itu membuat Yumeko memenangkan permainan tersebut. Selang beberapa waktu, rekaman itu pun akhirnya diputar. Di sini Yumemi sempat meminta maaf. Namun ternyata para fans tetap memberikan dukungan kepadanya dan tak mengurangi kecintaan mereka terhadap idolnya. Setelah kejadian itu, Yumemi akhirnya menyadari jika dunia idol yang dijalininya penuh dengan kebohongan. Dia merasa berterima kasih kepada Yumeko atas pelajaran yang dia berikan. Namun di sini Yumeko kembali berkata, jika dirinya merasa ada seseorang yang sengaja untuk menjatuhkan Yumemi. Karena di saat itu Yumeko menerima sebuah surat dan rekaman yang ditemukan di lokernya. Mendengar hal itu, Yumemi yakin jika Kaede adalah orang yang melakukannya. Dan tentu saja Kaede menyangkal semua tuduhan tersebut. 生徒会会計マニューダ楓くん 貴様ら Di sini Yumeko pun tak tinggal diam dan menantang Kaede untuk berjudi. Namun seperti biasa, Kaede menolak tantangan tersebut. Dan dengan terpaksa, Yumeko pun menggunakan kartu kesempatannya untuk menantang Kaede secara resmi. Dengan begitu, Kaede tak bisa menolak. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Terlihat wakil ketua OSIS yang menjadi bandar di permainan kali ini. Dan disaksikan oleh banyak orang, termasuk teman-teman Yumeko. Di sini bandar menjelaskan aturan permainan yang menggunakan kartu angka besar dan kartu lemah. Dalam permainan ini, orang yang bertaruh lebih banyak akan mendapatkan keuntungan untuk menentukan jalannya permainan dan mengubah aturan sesuai keinginan mereka. Pada awal perjudian, Yumeko berhasil memenangkan babak pertama, disusul dengan kemenangan Kaede pada babak kedua. 41枚です。 Dan di saat babak ketiga dimulai, Yumeko kehabisan semua chip miliknya dan berada di ujung tanduk. Dalam keadaan genting, Yumeko meminta bantuan dari Itsuki yang merupakan siswi kaya raya yang akhirnya memberikan sejumlah uang agar Yumeko bisa melanjutkan permainan. Ketegangan semakin memuncak di saat kedua pemain mempertaruhkan segalanya dalam permainan ini, bahkan mengorbankan kehidupan mereka. Namun di sini Kaede sempat menolak taruhan tersebut. Akan tetapi, ternyata yang menjadi bandar perjudian ini adalah Momo, sang ketua OSIS. Di sini Momo mengizinkan untuk mempertaruhkan kehidupan mereka. さあ続きを始めましょうか。 Di dalam permainan ini, Kaede merasa jika kartu yang dia pilih lebih kuat daripada kartu milik Yumeko.
Namun ternyata takdir berkata lain. Kartu Yumeko lebih besar dan lebih kuat, yang akhirnya membuat Yumeko keluar sebagai pemenang. Di tempat lain, Mary dikunjungi oleh sebuah kelompok misterius yang menawarkan untuk bergabung dengannya. Kelompok ini memiliki tujuan untuk menghancurkan kelompok OSIS dan mereka mengajak Mary untuk bersekutu dengan mereka. Sementara di sisi lain, terlihat Yumeko dan Momo yang sedang mengobrol. Di sini, Yumeko yang sudah tak sabar ingin melawan Momo, dia pun langsung menantangnya. Kemudian, film pun selesai. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran. Jika perjudian tak akan membawa kita di kehidupan yang aman, dan bahkan bisa menyeret saudara kita di dalam keterpurukan. Oleh karena itu, marilah kita hindari hal tersebut, agar kehidupan berjalan sewajarnya tanpa kehilangan apapun. Bisa diibaratkan, diam seperti tunas baru, bergerak anunya sudah rapuh.